Air payau merupakan campuran air tawar dan air laut yang memiliki kadar garam lebih tinggi dari air tawar tetapi lebih rendah dari air laut. Salah satu kawasan air payau adalah di kawasan X Pelabuhan Buleleng, di mana pertemuan antara aliran sungai Golden River atau Sungai Emas dengan air laut. Namun, kawasan air payau di X Pelabuhan Buleleng sudah tercemar yang menyebabkan dampak buruk bagi ekosistem di dalamnya. Air payau di X Pelabuhan Buleleng tercemar karena adanya aliran sungai yang membawa limbah rumah tangga. Ditambah pembuangan limbah dari UMKM seperti sisa makanan dan air cucian. Kondisi ini semakin diperparah oleh sampah yang dibuang oleh pengunjung, sehingga kualitas air semakin menurun dan ekosistem dalamnya ikut berdampak. Dengan tercemarnya air payau, ini dapat memberi dampak terhadap ekosistem di dalamnya. Yang pertama, komponen biotik. Jumlah organisme yang semakin sedikit seperti ikan, udang, dan kepiting. Bahkan ikan yang bisa hidup di kawasan ini hanyalah ikan-ikan kecil. Dan juga hilangnya keanekaragaman hayati di kawasan air payau seperti mangrove dan rumput yang biasanya hidup di air. Selanjutnya adalah komponen abiotik, di mana akibat pencemaran tersebut, warna air payau kadang berubah menjadi warna hijau pekat, kadang juga berwarna hitam. Hal ini juga bisa dipengaruhi oleh air hujan. Selain itu, juga menyebabkan aroma menyengat yang tidak sedap yang menunjukkan bahwa kawasan air payau di X Pelabuhan Buleleng sudah tercemar. Sawah merupakan lahan pertanian yang biasanya digunakan untuk menanam padi. Sawah juga merupakan ekosistem yang sangat bergantung pada kualitas air, tanah, dan makhluk hidup di dalamnya. Ketika salah satu unsur rusak, maka seluruh ekosistem juga ikut terganggu. Di kawasan ini, keseimbangan ekosistem sawah mulai terganggu akibat pencemaran lingkungan. Akar permasalahannya berasal dari dua hal. Yang pertama, sampah plastik rumah tangga yang terbawa aliran air hingga masuk ke saluran irigasi. Yang kedua, limbah dari kolam renang villa yang dibuang ke saluran terdekat. Air kolam yang mengandung kaupurit dan bahan kimia lainnya akhirnya masuk ke aliran irigasi dan mengkontaminasi sawah. Pencemaran ini berdampak langsung pada komponen abiotik seperti tanah dan air. Tanah menjadi kurang subur dan air kehilangan kualitasnya. Dampaknya juga terasa pada komponen biotik seperti burung dan capung. Capung ini biasanya banyak sekali ada di sawah dan mulai saat ini berkurang karena habitatnya terganggu. Mikroba tanah mati, cacing menurun, dan tanaman padi pun tidak tumbuh optimal. Bahkan sering kita lihat daun padi sering terlihat menguning dan layu akibat paparan bahan kimia. Untuk mengatasi masalah ini, ada beberapa solusi sederhana yang bisa kita lakukan. Yang pertama, masyarakat harus mengurangi sampah plastik dan memastikan sampah tidak masuk ke aliran sungai. Dan yang kedua, pihak villa wajib mengelola limbah kolam renang dengan benar dan tidak membuang air berkaupurit ke irigasi. Dan yang tidak kalah penting juga, kita bisa memanfaatkan ekoenzim ini. Ekoenzim ini cairan organik hasil fermentasi kulit buah. Ekoenzim juga bisa membantu memperbaiki kualitas air, mengurangi bau, serta menetralkan sisa bahan kimia dalam irigasi.